Perahu yang ditumpangi dua nelayan di Trenggalek, Jawa Timur menghantam batu karang. Satu nelayan tewas dan satu nelayan lain masih dalam pencarian. Sementara di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, seorang ibu harus ditandu menuju desa tetangga untuk diangkut ambulans menuju rumah sakit. Simak informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Satu orang nelayan meninggal dunia dan satu orang lain masih dalam pencarian akibat perahu mereka menabrak karang di perairan Teluk Prigi, Trenggalek, Jawa Timur pada hari Selasa. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, kecelakaan diduga terjadi akibat kemudi perahu rusak. Hingga Rabu siang, tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD masih mencari salah satu korban. Proses pencarian akan dilakukan hingga 7 hari mendatang. Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu dini hari. Letusan disertai hujan abu terpantau hingga daerah Padang Panjang. Erupsi pun diiringi abu vulkanik disertai lava pijar membumbung hingga setinggi setengah kilometer. Selama bulan Maret ini, Gunung Marapi telah mengalami erupsi sebanyak 66 kali dan 1.561 kali hembusan. Saat ini Gunung Marapi berada pada status level 3 atau siaga. Seorang ibu yang sakit asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 18 km untuk mencapai mobil ambulans yang hendak membawanya ke rumah sakit. Perempuan 30 tahun ini ditandu secara bergantian, menyusuri jalanan rusak dan tidak bisa dilintasi mobil. Akibat kondisi jalanan rusak, ambulans terpaksa menunggu di desa tetangga. Suaminya bersama sejumlah kerabat menandu pasien ke desa tujuan 1 hari lamanya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk Rabu malam. Ya, total dalam kasus ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus telah memeriksa 148 saksi dengan 16 tersangka. Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, keluar mengenakan rompi tahanan berwarna pink usai menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung pada Rabu malam. Tanpa sepatah kata dan langsung bergegas naik ke dalam mobil tahanan dengan kawalan petugas Kejaksaan Agung. Peran Harvey Muiz adalah menjadi perpanjangan tangan PT RBT dengan 6 perusahaan smelter yang menyewa alat berat ke PT QSE milik Helena Lim. Akibat perbuatannya, suami Sandra Dewi dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor serta pasal 55 ke 1 KUHP. Diberitakan sebelumnya pada Selasa malam, Kejaksaan Agung juga telah menaikkan status seorang saksi menjadi tersangka, yakni Helena Lim, selaku manajer PT QSE. Helena Lim disebut memberikan sarana dan prasarana dalam kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Helena merupakan tersangka ke-15 dalam kasus ini dan Harvey Muiz menyusul menjadi tersangka ke-16 dalam perkara yang sama.